Nah, ini bisa kita ganti ya teman-teman. Jadi kecepatan rendah itu biru atau low, kecepatan menengah atau middle itu adalah putih, kecepatan tinggi atau high itu adalah red atau merah. Sedangkan yang black ini, yang black. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya di perbaikan kipas angin. Hari ini ada kipas angin satu lagi ini. Ini katanya nggak mau muter ya. Ini saya cok ke listrik sini. Cok sini. Ini nyala listriknya. Ini ada dua tarikan. Yang sebelah kiri ini untuk nengok-nengok, yang sebelah kanan untuk kecepatan. Ya, saya tarik. Nah, ini tidak muter ya, kipasnya tidak bisa bergerak. Ini sudah kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3, ternyata tidak mau bergerak. Kita akan ukur ya, menggunakan ini alat namanya avometer. Kita pastikan dulu avometernya berfungsi ya. Jarumnya bergerak, itu artinya avometernya berfungsi. Saya akan ukur ke steker ini, steker kipas angin ini ya. Kemudian kita tarik. Jadi tidak ada pergerakan. Itu menandakan bahwa sistem kelistrikannya atau hubungan kabelnya tidak terkonek ya. Entah di saklarnya sini yang bermasalah atau di kabelnya ini mungkin ada yang putus atau di motornya ya. Kita akan buka ya teman-teman. Akan buka, kita lihat banyak kira-kira. Ini kita lepasin saja ya casingnya. Oke, ini baling-balingnya ya, kita buka. Casing belakangnya, pengaman kipasnya bisa buka lagi. Nah teman-teman, untuk langkah awal yang harus kita lakukan pertama-tama adalah kita memastikan kabel ininya baik ya. Kita pastikan kabel ininya baik. Kalau sudah dipastikan kabelnya baik, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengecek saklarnya ya. Nah, ini ada tali-talinya ini. Oke, seperti ini keadaannya ya. Seperti ini keadaannya. Saya akan buka bagian belakang sini ya, untuk memastikan kabel dan saklarnya itu masih berfungsi dengan baik. Nah seperti
seperti ini teman-teman, ada segel ya, ini segel namanya. Jadi setiap produk elektronik biasanya baut untuk membuka itu dipasang segel. Jadi kalau segelnya sudah rusak itu artinya garansi itu sudah tidak ada. Jadi ini tidak perlu garansi, jadi saya buka saja di sini. Baik teman-teman, ini sudah saya buka ya tutupnya. Tutup ininya udah saya buka. Kemudian kita memastikan bahwa kabel ini dalam keadaan baik ya. Jadi caranya, ini ujung avometer yang satu kita letakkan di sini. Kemudian yang satu kita, ini kabel dari steker ini ya, di sini. Yang ini pastikan dia bergerak ya. Kita buka dulu yang ini ya. Buka dulu. Pastikan bahwa avometernya bergerak. Nah ini bergerak teman-teman ya, bisa dilihat. Kemudian kita pindahkan ke sebelahnya, ukur lagi. Nah ini tidak bergerak ya teman-teman, tidak bergerak. Ini yang sebelah bergerak, yang sebelah ya, sorry, yang sebelah bergerak. Nah itu bergerak ya, bergerak. Jadi yang sebelah ini bagus ya kabelnya, sementara yang sebelah sini, yang ini oh ini bergerak ya. Nah, ini bergerak juga. Jadi kabelnya masih dalam keadaan baik. Jadi permasalahannya bukan di kabel sini. Kemudian selanjutnya kita akan lihat saklarnya ini masih baik atau tidak. Kita tarik saja ya. Kita tarik. Nah itu masih baik. Kecepatan 1, kecepatan 2 itu masih baik juga. Kecepatan 3 ya, kecepatan 3 masih baik. Jadi saklarnya tidak ada masalah teman-teman ya, saklarnya tidak ada masalah. Kabel ini juga tidak ada masalah. Nah sekarang masalahnya di mana? Jadi kita akan cek yang bagian sini ya. Kita cek yang bagian sini. Baik teman-teman, ini motornya sudah saya lepas ya. Motor pasangannya sudah saya lepas. Kemudian di sini ada 4 kabel ya. 4 kabel. Jadi kabel yang ini, yang biru ini adalah dari listrik. Kemudian yang 3 ini merah, abu-abu, apalagi nih pink ya, pink enggak, ungu ini ya. Pokoknya yang biru ini dari listrik. Kemudian yang 3 ini untuk kecepatan 1, 2, dan 3. Nah sekarang saya akan ukur menggunakan avometer ya, menggunakan avometer ini. Jadi saya letakkan yang ujung avometer 1 di sini, kemudian yang ini ya, kemudian yang lainnya saya letakkan di ini. Pastikan dulu bahwa avometernya bekerja dengan baik ya. Ini avometernya bagus. Sekarang kita akan ukur ke yang merah. Nah ini tidak bergerak teman-teman. Kita ukur yang abu-abu, ini juga tidak bergerak. Kita ukur yang satunya lagi, ini juga tidak bergerak. Artinya tadi kabelnya itu kondisinya baik, tidak ada masalah dengan kabel. Kemudian saklarnya kondisinya baik, tidak ada masalah dengan saklar. Jadi yang bermasalah itu adalah di
motornya ini ya, motor kipas anginnya ini yang bermasalah. Biasanya ya, pengalaman saya itu untuk kipas angin ini di sini ada sikringnya ya, ada sikringnya di sini. Nah, sikringnya itu kita akan lihat biasanya putus gitu ya, maka nanti kita akan ganti sikring baru ya. Oke, jadi caranya kita buka aja ini ya, kita longgarin ya, kita buka seperti ini. Kita buka satu persatu sampai semuanya terbuka ya. Oke, seperti itu. Ini ada 4 bautnya ya, ada 4. Nah, kalau teman-teman tidak mau repot ya, tidak mau model seperti ini, ada cara yang paling simpel dan paling praktis ya. Jadi saya bocorkan untuk teman-teman ini, kalau yang mau perbaiki kipas anginnya di rumah rusak, kalau tidak mau repot seperti ini, teman-teman ada cara paling sederhana dan paling gampang, dan itu diyakini pasti jadi dan awet ya. Yaitu apa? Kita ganti motornya ini ya. Jadi motor ini kita belikan di toko elektronik, langsung kita pasang dengan motor yang baru, langsung jadi ya. Tapi karena ini saya mau perbaiki sikringnya, maka kita buka ya. Nah, ini sudah terbuka ya. Terbuka ini teman-teman. Seperti ini hasilnya ya. Ini rotornya, ini statornya. Oke, di sini ada talinya, kita putus saja ini. Kita potong. Cuman teman-teman, biasanya kalau kipas angin sikringnya sempat putus di kumparan ini, itu biasanya disebabkan oleh overhead ya, overhead atau kelebihan panas. Itu bisa dilihat dari kumparan ini ya. Kumparan ini dia agak hitam-hitam gitu ya, jadi sudah tidak cerah lagi. Itu biasanya overhead atau kelebihan panas, sehingga sikring yang ada di kumparan ini putus. Biasanya ini bisa kita ganti sikring, tapi umur kipas anginnya biasanya nggak bertahan lama teman-teman ya. Kenapa? Karena kumparannya sudah ibaratnya usianya sudah, atau masa usianya sudah tinggal sedikit, karena sempat panas dan isolasinya itu sudah, atau kawat atau emailnya itu sudah mulai menipis dan sudah mulai jelek ya, sehingga kipas angin itu sudah tidak bisa maksimal lagi. Jadi ini saya akan ganti sikringnya, mungkin bertahan kira-kira ya berapa bulan lah gitu ya. Tapi tidak semua seperti itu sih, ada kipas angin yang kita ganti sikring ternyata bisa tahan lama juga, tergantung ininya ya. Kumparannya ini kalau masih bagus, itu biasanya masih awet. Kita akan buka ya, ini yang bagian ini ada sikring di sini, akan buka ya. Nah, untuk membuka ini hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kumparannya ini luka ya. Misalnya kena benda tajam atau benda keras seperti besi, logam dan sebagainya. Itu kalau luka itu menyebabkan konslet nanti ya. Menyebabkan konslet. Jadi hati-hati saat membuka. Jadi plastiknya ini sudah patah-patah, itu menunjukkan bahwa
sudah sempat kena panas tinggi ya. Nah ini sudah bunyi begini nih, itu sudah sempat kena panas itu biasanya, kena panas tinggi. Jadi plastiknya sudah patah-patah ini teman-teman. Jadi kemudian sudah bau hangus ya, sudah bau hangus. Saya hanya akan menunjukkan ya teman-teman, hanya akan menunjukkan di mana sekringnya gitu, karena ini kelihatannya sudah tidak bisa maksimal ya, karena sudah kelebihan panas. Kumparannya sudah hangus-hangus ini ya, jadi kelihatannya sudah tidak bisa diganti sekring teman-teman ya. Ini sekringnya teman-teman ya, bisa dilihat ini ya, sekringnya ada di sini ini. Nah ini sekringnya ya. Nah ini bisa kita ganti ya teman-teman, bisa kita ganti atau kita hubungkan langsung ya, kita hubungkan langsung. Oke, seperti itu. Baik teman-teman, jadi kelihatannya sudah tidak bisa ini ya, sudah tidak bisa tertolong karena ini kumparannya sudah bunyi-bunyi nih. Nah, sudah patah-patah ya. Jadi plastiknya itu sudah plastiknya sudah retak-retak ya, sudah retak-retak plastiknya. Ini sebenarnya bisa digulung ya, bisa digulung lagi. Jadi kita beli kawat email. Kalau kita beli kawat email itu biasanya satuannya on ya, jadi kita beli berapa on gitu. Kalau di meter ya tentu panjang sekali, tapi biasanya kalau beli di toko elektronik itu dia ukurannya on. Jadi beli kabel luas penampang berapa mili ya, atau kawat email berapa mili, mau berapa on gitu ya. Kita beli, lalu ini kita buang, ini kumparannya ini kita buka, kita buang, lalu kita gulung lagi. Nah itu bisa ya, bisa seperti itu. Tapi karena sekarang teknologi semakin maju, kita tidak perlu gulung ya, kita langsung beli saja motor baru. Toh harganya juga tidak terlalu mahal ya, harganya murah saja. Kalau tidak salah untuk kipas angin sebesar ini itu harganya sekitar 140 ya, 140.000. Jadi murah ya, dibanding jika kita beli kipas angin baru untuk sebesar ini, itu harganya sekitar 300.000 ya, 300.000 atau 400.000. Sehingga dengan diganti motor baru maka kita sudah untung banyak ya. Jadi kalau casingnya itu tidak terlalu prioritas ya teman-teman. Yang penting itu motornya, karena yang menggerakkan kipas angin itu ya motor ini. Walaupun casingnya jelek, tapi kalau motornya bagus maka dijamin kipas angin itu performanya bagus gitu ya.
casing itu kan hanya aksesoris. Oke, jadi teman-teman, ini saya akan ganti motor baru ya, karena motor yang ini kelihatannya sudah tidak bisa ya. Maka ini saya akan buang ya, akan dikilo ke besi tua ya. Baik teman-teman, ini saya sudah beli motor ya untuk menggantikan yang terbakar tadi, motor kipas angin. Ini kemarin harganya 150.000 ya, 150.000. Nah, di sini ada 4 kabel ya. Ada 4 kabel, ada warna hitam, warna putih, warna biru, dan warna merah. Nah, setiap kita beli motor kalau di toko elektronik itu biasanya ada spesifikasi yang ada wiringnya ya, atau apa namanya, rangkaiannya. Ada rangkaiannya di sini dan ada spesifikasi. Nah, ini karena rangkaiannya kecil, nggak bisa diperlihatkan di video ini, maka saya pindahkan ke gambar ini ya, gambar ini. Nah, mungkin saya bisa jelaskan gambarnya ya. Jadi di sini ada warna biru, warna putih, warna merah, dan warna hitam ya, sama dengan ini ya, sama dengan ini. Jadi ada empat kabel ini ya. Nah, di sini tertulis blue atau biru itu L. L itu artinya low ya. Jadi biru ini untuk kecepatan rendah, yang biru ini kecepatan rendah. Kemudian di sini white itu M. M itu middle ya, middle atau kecepatan menengah atau middle. Jadi yang ini kecepatan rendah, yang putih ini kecepatan menengah. Kemudian di sini ada red. Red itu high, H. H itu artinya high. Jadi yang merah ini kecepatan 3 ya. Kecepatan saya urutkan begini ya. Saya urutkan. Jadi kecepatan rendah itu biru atau low, kecepatan menengah atau middle itu adalah putih, kecepatan tinggi atau high itu adalah red atau merah. Sedangkan yang black ini, yang black ini adalah dari listrik. Jadi nanti nyambungnya itu ini ke listrik langsung ya. Ini langsung ke listrik. Kemudian yang 3 ini masuk ke saklar. Jadi gampang sekali masangnya ya. Jadi kalau teman-teman sudah melihat penjelasan saya ini, maka kalau teman-teman membeli motor kipas angin seperti ini, tidak usah khawatir bingung memasang atau salah memasang, karena dengan penjelasan saya ini tentunya teman-teman akan bisa mengikuti ya. Bisa ulang ya. Jadi kipas angin itu, motor kipas angin yang kita beli itu biasanya kecepatannya ada 3, kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3. Nah, di motornya ini sudah ada wiringnya, sudah ada diagramnya. Nah, kita tinggal mengikuti. Jadi yang hitam itu adalah dari listrik langsung, yang 3 ini adalah ke saklar. Jadi nanti yang listrik itu masuk di sini 1, yang 1 masuk di saklar. Nah, dari saklar itu nanti dipindah-pindah ke 3 kecepatan ini ya. Kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3. Oke, penjelasannya seperti itu. Sekarang untuk teknis merangkai atau teknis memasang ke casing itu saya serahkan kepada teman-teman ya. Jadi untuk memasang ini ke casing itu disesuaikan saja dengan kedudukan casingnya. Kalau misalnya motornya ini sama mereknya, sama jenisnya, sama spesifikasinya, biasanya kita tidak perlu modifikasi saat memasangnya. Tapi kalau motornya ini berbeda merek atau berbeda daya, itu biasanya ada bagian-bagian yang kita harus kondisikan, menyesuaikan dengan casing yang ada, seperti itu ya. Baik teman-teman, ini motornya sudah saya pasang ya. Cuman memang ini tidak sesuai dengan yang aslinya.
karena ininya panjang, sementara yang aslinya tadi pendek. Tapi nggak apa-apa ya, kita pasang saja seperti ini. Kemudian untuk di saklarnya, ini yang dari motor tadi ya, dari motor. Jadi yang hitam itu langsung saya sambung ke listrik ini ya, kabel steker ini. Yang hitam langsung masuk ke listrik. Kemudian yang kecepatan 1 itu tadi yang biru ya, kecepatan 1 biru, dia masuk di sini, ya, di saklar bagian sini. Ini saya tidak solder teman-teman ya, jadi cukup disambung-sambung saja biasa. Jadi sangat simpel dan sangat mudah. Ini kecepatan 2 itu yang putih, kecepatan 2 yang putih. Kecepatan 3 yang merah ya, kecepatan 3. Nah, ini udah saya sambung ya teman-teman, bisa dilihat sudah saya sambung. Jadi yang hitam tadi langsung ke listrik, ini langsung ke sini ya, ke steker sini. Yang hitam ke listrik, yang biru itu ke kecepatan 1, yang putih kecepatan 2, yang merah kecepatan 3. Nah, selanjutnya kita tinggal uji coba. Oke. Baik teman-teman, kita akan uji coba ya. Kita hubungkan ke steker sini seperti ini ya. Kemudian kita tarik saklarnya ya. Nah, itu sudah bergerak. Nah, perhatikan teman-teman untuk melihat hambatannya ya. Jadi saya kasih 0 dulu saklar yang ini ya. Jadi saklar yang di sini saya kasih 0 dulu. Kemudian saya tarik. Nah, ini kecepatan 1. Terlalu besar ya. Sini kali. Oke. Kecepatan 2. Mati. Kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3. Jadi kalau teman-teman perhatikan, yang hambatannya paling kecil itu kecepatannya paling rendah. Yang hambatannya paling kecil kecepatannya paling tinggi, yang hambatannya paling besar itu kecepatannya paling rendah. Jadi nanti bisa dilihat teman-teman ya, ini hambatannya kecil ya, berarti dia paling laju. Kalau saya tarik lagi, nah dia hambatannya mengecil, berarti dia lebih laju. Hambatannya lebih kecil lagi, maka dia paling laju gitu ya. Jadi yang hambatannya paling besar ini paling rendah kecepatannya. Ini kecepatannya kecepatan 2, ini kecepatan 3 ya, seperti itu. Oke, saya cok saja di sini ya teman-teman. Saya langsung cok ya, langsung saya cok sini. Nah, ini sudah muter ya. Sudah muter. Ini mati. Sekarang saya siapkan kertas di sini ya. Siapkan kertas seperti ini. Ini saya tarik. Nah, ini kecepatan 1, kecepatan 2,
kecepatan 3. Mati ya. Oke. Jadi sangat sederhana cara memasangnya dan mudah ya teman-teman. Pasti teman-teman di rumah juga bisa. Baik teman-teman, ini sudah terpasang. Saya mau nyalakan ya. Nah, ini sudah nyala ya. Ya. Oke, sudah nyala. Tinggal kita rapikan dan kita tutup. Demikian tutorial hari ini. Perbaiki kipas angin ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.